saya sering main musik gitu. Karena saya ke Amerika tuh mendapatkan beasiswa musik. Dan selalu saya cerita, tadi saya juga cerita ke Pak Manjen gimana ibu saya marah sekali dengan saya karena saya belajar musik, dan di tahun terakhir itu saya sayangnya harus merubah major saya. Waktu itu saya tuh rambutnya kribo, pakaiannya tuh sangat seperti hippie, dan kemana-mana tuh nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi Jimi Hendrix. Asli, saya nggak bohong. Tapi begitu diamanahkan oleh orang tua, di tahun keempat saya merubah major ke akuntansi dan lulus dengan degree dalam akuntansi waktu itu di University of Texas, yang mana saya waktu itu cukup terlibat di permias dan seringkali diundang ke kota-kota lain di Amerika untuk memperagakan keahlian musik. Dulu saya main piano, main gitar, bass, saxophone, biola, dan segalanya. Tapi that was history. Terus saya menyelesaikan S2 saya di Baylor dan juga di Harvard. Terus saya kerja di Amerika sebagai akuntan publik di Miami, dan akhirnya bergabung dengan bank investasi di Citibank, di Goldman Sachs, dan terakhirnya di JP Morgan sebelum saya menjadi pengusaha. Saya membuatkan beberapa kelompok usaha, itu di pertambangan, di real estate, di oil and gas, terus juga ada di perkebunan. Saya juga sudah memiliki perusahaan public real estate atau TBK. Terus terjalinlah hubungan antara saya dengan Presiden SBY semenjak akhir tahun 2004, dan itu pun juga terbatas dalam konteks konsultasi perekonomian, gimana untuk merubah organisasi untuk kepentingan penambahan nilai dan segalanya. Tahun 2009 saya dipanggil lagi bulan September, kali ini nggak bisa nolak, dan beliau menginginkan agar keterlibatan saya itu jauh lebih dalam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk join ke pemerintah sebagai kepala BKPM seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Manjen. Level BKPM ditingkatkan ke selevel menteri. Terus waktu saya masuk itu hari pertama saya lihat sendiri itu kultur BKPM yang lama tuh masih agak beda. Tidak ada atau jarang sekali orang yang menggunakan BlackBerry atau email atau apa. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sekarang setelah 15 bulan, everybody at BKPM uses email in BlackBerry. Dan mereka tuh sudah responsif, dan kita mempunyai kultur dan kebijakan untuk merespon hal-hal secara lewat the wire. Dan kita juga menyelenggarakan beberapa program diklat atau pendidikan latihan untuk meningkatkan profisiensi bahasa mereka. Memang agak kontroversial, tapi dari 600 karyawan BKPM itu sekarang mungkin 100 karyawan itu skor TOEFL-nya sudah di atas 600. Ya, nah itu target saya tahun ini agar at least 300 karyawan itu mendapatkan skor di atas 600, dan ini yang mendapatkan skor 600 kebanyakan dari 100 orang itu mulainya mungkin dengan skor-skor antara 390 sampai 500, tapi kita latih, kita suruh ambil lagi, kita latih, kita suruh ambil lagi, setelah 3 kali atau 4 kali mereka mendapatkan skor 600. Dan saya yakin dengan pengguliran program-program SDM tersebut ini bisa dilakukan penambahan nilai dan pencerahan untuk kepentingan kinerja kita di BKPM. Terus yang kedua, kita juga melakukan program internship yang mana kita pilih 11 karyawan dari BKPM untuk melakukan internship di perusahaan-perusahaan multinasional. Ada yang di Baker McKenzie, ada yang di Newmont, di Schlumberger, Coca-Cola, Samsung, Dusko, dan segalanya selama 1 tahun, dan mereka juga kita rotasi
mengoperasikan. Terus kita juga kembangkan website. Silakan cek website kita bkpm.go.id. Itu kita tampilkan dalam 5 bahasa. Bahasa Tiongkok, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Dan itu kita update tiap hari. Dan ada podcast, ada macam-macam. Bahkan tadi ada kawan di meja saya yang sudah sempat menyaksikan beberapa podcast yang ada di website kita. Bahkan kita juga sukses merealisasikan beberapa investasi yang besar sekali. Salah satunya dari Korea. Saya baru aja dari Korea kemarin ketemu Presiden Lee sebagai utusan khusus dari Pak SBY untuk mengartikulasikan visi beliau mengenai koridor ekonomi ke depan dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Ada satu perusahaan Korea yang merencanakan untuk berinvestasi sebesar $1,5 miliar. Itu hanya lewat website. Jadi mereka berkunjung ke website kita sekitar bulan Maret atau April tahun lalu. Mereka ngirim query lewat website kita dan kita jawab dalam 2 hari dengan grammar yang cukup immaculate dan flawless. Mereka kaget sekali. Terus mereka merespon, kita respon lagi. Mereka merespon, kita respon lagi, sampai CFO-nya mengambil keputusan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan dalam tempo 3 atau 4 bulan CFO-nya berkunjung ke Indonesia dan tiap kali ketemu saya itu sekitar 4 kali. Dan setelah kunjungan keempat, dia menjabat tangan saya dan dia berkata atau menyatakan, we made a decision to invest close to $1.5 billion to set up a manufacturing plant because of what we have seen in your agency and how your agency has been able to facilitate hal-hal yang perlu difasilitasi. Ya kalau dipikir-pikir BKPM itu memang dulu tahun 80-an itu merupakan lembaga pemerintah yang powerful sekali. Nah, kita ingat zamannya Pak Sanyoto dan segalanya itu kan seluruh perizinan di bawah satu atap dan satu pintu, bukan satu atap, 2 pintu atau 3 jendela atau 4 pintu, tapi itu benar-benar satu atap dan satu pintu. Nah, terus setelah terjadi perubahan yang mana segala atau banyak sekali kebijakan atau kewenangan itu dilimpahkan ke kementerian-kementerian teknis. Jadi kita lagi dalam upaya untuk coba sentralisasi balik kewenangan-kewenangan yang sudah dilimpahkan. Itu ada payung hukumnya, namanya Perpres PTSP, ya, pelayanan terpadu satu pintu, yang intinya itu mendelegasikan seluruh kewenangan dari seluruh kementerian teknis, 16 jumlahnya, ke BKPM, dan itu sudah terimplementasi di Jakarta dan 33 ibu kota provinsi dan sekitar 50 kabupaten kota. Tapi misi kita adalah untuk menggulirkan hal tersebut di sekitar 400-an kabupaten di seluruh Indonesia. Dan saya yakin dengan pengguliran filosofi disiplin yang ada di Jakarta yang kita sudah lihat, itu akan membuahkan hasil yang cukup positif. Dan sudah kelihatan, tahun lalu kita mencapai aktualisasi investasi sebesar $23 miliar, peningkatan yang cukup dahsyat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar $13 miliar, dan we basically reached a record year ever in the history of investment realizations in Indonesia. Dan itu di luar financial services atau perbankan dan oil and gas upstream. Jadi kita hanya menghitung hal-hal yang terkait dengan hulu migas dan everything else outside financial service dan hulu migas. Dan itu merupakan pencapaian yang cukup menggembirakan, tapi is that the end of everything? Certainly not. Beyond the shadow of a doubt, kita masih punya target yang jauh lebih besar untuk supaya perekonomian kita bisa tumbuh lebih besar lagi. Kita tuh harus meningkatkan aktualisasi investasi ke level sekitar $60 miliar di tahun 2014. Bayangin, kita harus nanjak terus dari 23 ke $60 miliar. That's gonna take a lot of brain power and muscle, ya, untuk menggalang
Karena yang sulit tuh kalau jualan adalah gimana kita bukan hanya mengartikulasikan keadaan semestinya di Indonesia. Karena seringkali orang kalau nanya kita itu gimana mengenai korupsi, itu gimana mengenai kejadian tahun 98, itu gimana penyikapan di daerah mengenai tumpang tindihnya peraturan yang di kota, di ibu kota dan di daerah. To be quite honest, I don't have all the answers. Tapi what has been appreciated by the audience dari dalam maupun luar negeri adalah ketulusan kita untuk menjelaskan bahwa ya kita memang tidak sempurna, tapi saya sih punya penyikapan yang cukup taktis dan strategis, yang mana kalau kita lihat populasi kita ini masih muda sekali, yang mana 60% dari total populasi kita ini masih muda, di bawah 39 tahun, yang mana 50% dari populasi kita ini masih di bawah 29 tahun. Nah, ini merupakan modal yang luar biasa. I'm sure some of you, or many of you, are younger than 39 years old. I don't belong to that group. Mungkin Pak Konjen dan saya tidak belong to that group. Tapi ini merupakan modal yang akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu akan membuatkan produktivitas, profitabilitas, dan juga scale ya, dari sisi perekonomian. Nah, selama kita bisa memaintain profil demografis tersebut, saya rasa kita bisa mengambil sikap positif untuk mengobati apapun yang harus diobati. Mengenai korupsi, saya cerita ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahwa dalam 6 tahun terakhir kita sudah menjebolkan lebih dari 500 orang tahanan, dan mengeliminasi korupsi itu makan waktu, bisa sampai 30 tahun, dan kita mengacu ke contoh Hong Kong saja. Hong Kong itu memakan waktu sekitar 30 tahun. Jadinya kita harus bisa menjelaskan, mengartikulasikan trajectory ya, film ya, Indonesia ini bukan portretnya aja yang mungkin udah tidak jelek lagi, tapi ini filmnya ke depan gimana. Dan kalau saya lihat ukuran atau skala perekonomian Indonesia tahun lalu di lebih dari 700 miliar dolar, ini luar biasa. That is a lot of money. If the economy is as big as more than 700 billion US, it's a damn good start untuk kita semua dan juga untuk anak-anak kita semua. Yang mana kalau kita ambil sikap 3 tahun ke depan ini akan melebihi 1 triliun dolar, 10 tahun ke depan akan melebihi 2 triliun dolar, 15 tahun ke depan akan melebihi 4 triliun dolar, 20 tahun ke depan akan melebihi sekitar 6-7 triliun dolar. Bayangin, kalau ada orang yang di sini masih umur 30, itu 20 tahun lagi, Anda atau kalian masih berumur 50 tahun. Oh, that's a nice music. 20 tahun lagi, kalian masih berumur 50 tahun. Dan 20 tahun lagi, perekonomian kita ini akan menjadi 6-7 triliun dolar. Ini dengan asumsi penduduk atau jumlah penduduk kita sekitar 285-300 juta. GDP per kapita kita tuh sudah melebihi 22.000 US. Dan saya percaya kalau society atau perekonomian itu sudah mencapai GDP per kapita sebesar 6 atau 7.000 dolar, itu demokrasi sudah stabil. Jadi tidak ada symptoms yang mungkin bisa memberikan warna yang kurang enak. Nah, kita memang agak sulit, sering terjadi gesekan-gesekan. Jadinya terus terang cara saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di DPR, kawan-kawan bupati dan gubernur itu agak beda. Karena mereka juga paradigmanya juga beda, kepemimpinan mereka juga beda. Tapi gimana kita bisa menularkan secara positif hal-hal yang kita lakukan secara positif ke mereka semua. Dan itu sudah terjadi. Dan the numbers speak. Angkanya ini sudah mencerminkan adanya